Rayuan maut sang makelar becak. Ridwan berdiri di depan sebuah becak rongsokan yang dipoles cat mengkilap agar terlihat seperti baru. Ia sedang merapikan kumis tipisnya yang tampak licik. Sementara Talopi berdiri di belakangnya dengan wajah datar siap membantu sandiwara. Jomo, seorang pria lugu yang tampak sedang mencari pekerjaan, berjalan lewat. Ridwan langsung memasang wajah paling ramah, namun palsu, dan memanggil Jomo dengan sebutan bos besar. Ridwan mulai menghasut Jomo, mengatakan bahwa becak ini adalah Mercedes-Benz-nya jalanan, dan hanya orang berwibawa seperti Jomo yang pantas menaikinya. Talopi mengangguk-angguk meyakinkan di belakang. Jomo mulai tergiur dan mengeluarkan dompetnya, sementara Ridwan menyeringai tipis di balik punggung Jomo, memberikan kode jempol pada Talopi. Sang maklar beraksi. Jomo akhirnya takluk oleh rayuan maut Ridwan. Dia setuju untuk membeli becak itu. Namun malang bagi Jomo, saat dia membuka dompetnya, uangnya ternyata jauh dari kata cukup. Disinilah keahlian Ridwan yang sesungguhnya bermain. Dengan senyum paling licik yang pernah ada, Ridwan langsung berkata, "Aduh bos besar, masalah uang jangan dipikirkan. Ini rezeki antum. Becak Mercedes ini memang jodohnya antum. Kalau uang kurang kan bisa dicicil." Ridwan langsung mengeluarkan sebuah buku kusam dan pena, mencatat angka-angka dengan cepat, sambil terus mengoceh tentang betapa ringannya cicilan ini. Jomo yang merasa beruntung bisa mencicil tidak sadar bahwa bunga yang ditulis Ridwan sangatlah mencekik. Malam harinya di dalam kantor toko Ridwan Jaya Dobel yang pengap, suasana tampak meriah. Ridwan dengan senyum licik khasnya menuangkan minuman keras ke dalam 2 gelas kusam. Uang tunai dari Jomo tertumpuk rapi di meja di samping buku Official Ledger maut yang sudah tertutup. Talopi, sang partner yang bermuka datar, ikut mengangkat gelas birnya dengan canggung. Ia tertawa pelan, tampak senang melihat tumpukan uang itu, meski ia sendiri tidak sepenuhnya paham seberapa kejam bunga yang telah Ridwan tetapkan. Ridwan menepuk bahu Talopi dengan keras. "Hahaha, bersulang Talopi, kan akhirnya memakan umpan yang sangat mahal. Biarkan bocah itu bekerja keras untuk kita sekarang." Talopi hanya mengangguk-angguk setuju, tersenyum bodoh, sementara Ridwan, sang otak di balik semua ini, sudah membayangkan keuntungan berlipat ganda dari cicilan mencekik yang harus dibayar Jomo. Jomo sedang menarik becaknya dengan wajah penuh peluh. Tiba-tiba, krek, rantai becaknya putus dan salah satu rodanya terlihat miring atau peyang. Jomo turun dengan panik melihat bagian bawah becak yang ternyata sudah karatan parah dan hanya ditutupi stiker. Kursi becaknya pun mulai jebol. Jomo mencoba memperbaiki sendiri, tapi baut-bautnya dol karena memang barang rongsokan. Ia terduduk lemas di pinggir jalan, menyadari kalau dia sudah tertipu mentah-mentah. Sementara itu di latar belakang atau di bayangan Jomo, Ridwan dan Talopi sedang tertawa sambil menghitung uang cicilan pertama dari Jomo. Jomo terduduk lemas di pinggir jalan, berdebu di samping becaknya yang hancur. Ia menutup wajah dengan tangannya yang kotor karena oli, tampak putus asa. Tiba-tiba bayangan Ridwan dan Talopi jatuh menimpa Jomo. Mereka berdiri tegap di hadapannya. Wajah Ridwan terlihat kecewa yang dibuat-buat, sementara Talopi melipat tangannya di dada dengan ekspresi mengancam. Ridwan mulai berkhotbah dengan mulut beracunnya, "Duh Jomo, kenapa becaknya jadi begini? Padahal aku sudah kasih diskon khusus buat kamu. Ini tandanya kamu kurang fokus." Ridwan kemudian mengeluarkan buku Official Ledger maut yang sudah terbuka, menunjuk cicilan kedua yang harus dibayar. "Masalah becak rusak itu urusan kamu. Sekarang mana uang cicilan bulanannya? Kamu harus tertib administrasi." Talopi mengangguk-angguk setuju dengan tatapan dingin. Ridwan tetaplah Ridwan. Di saat Jomo meratapi becaknya yang hancur, Ridwan justru memberikan pelatihan mental yang menyesatkan. Ia berlagak seperti guru yang peduli, padahal intinya cuma satu: uang cicilan harus tetap jalan, apapun kondisinya. Suatu hari, Ridwan dan Talopi mendatangi rumah sederhana Jomo, berniat menagih cicilan seperti biasa dengan buku besar yang mereka menakutkan.
Di hadapan mereka bukan Jomo yang tampak putus asa, melainkan istri Jomo dengan tatapan tajam dan tegas, didampingi oleh beberapa saudara Jomo yang berhadapan tegap. Mereka semua menyingsingkan lengan baju, siap membela Jomo. Istri Jomo mengulurkan segenggam besar uang tunai ke arah Rituan yang terkejut. Ini uang cicilan bulan ini, lunas, dan jangan berani-berani mengintimidasi suamiku lagi. Dengan bunga mencekikmu, kata dengan nada menantang. Rituan dengan kemeja batik khasnya yang sedikit lusuh tertunduk lemas di bangku kayu kusam di depan toko kelontongnya yang berantakan. Warung Rituan. Di sebelahnya buku Official Ledger Maut yang dulu mencekik Jomo tergeletak tertutup dan kotor. Tangan Rituan memegangi keningnya yang berkerut, tatapannya kosong, menatap ke kejauhan jalan berdebu di depan tokonya. Dia bukan sedang merencanakan tipu daya baru, tapi sedang dihantui oleh bayangan kemarahan keluarga Jomo saat mereka membayar lunas utang Jomo dengan utang atau dengan uang tabungan mereka. Bayangan wajah istri Jomo yang berapi-api dan saudara-saudara Jomo yang bersiap membela Jomo menari-nari di kepala Rituan. Dia mulai memikirkan, apakah mereka akan kembali ke sini dengan polisi atau mereka akan menghancurkan tokoku sebagai balas dendam. Suasana sore yang mulai gelap dengan cahaya lampu neon kuning dari papan nama tokonya, Warung Kelontong Rituan, yang redup dan berkedap-kedip, menekan betapa suram kebingungannya Rituan saat ini. Keluarga besar berkumpul di ruang tamu sempit rumah Jomo. Istri Jomo duduk di depan Jomo dengan tangan bersedekap, sementara paman dan saudaranya berdiri mengelilingi Jomo yang tertunduk malu di kursi kayu. Istri Jomo berkata dengan nada gemas, "Kok bisa-bisanya kamu percaya sama makelar macam Rituan? Memangnya kamu nggak lihat becaknya itu rongsokan di cat?" Jomo mencoba menjelaskan tentang janji-janji manis Rituan, tentang Mercedes jalanan dan kesempatan jadi bos besar, yang malah membuat saudara-saudaranya menepuk jidat karena kepolosan Jomo. Suasana penuh haru sekaligus kesal menekan betapa bahayanya mulut racun Rituan bagi orang jujur seperti Jomo. Becak super itu kini terparkir di bawah pohon kamboja di samping rumah, ditutupi terpal biru yang sudah robek-robek. Ayam-ayam tetangga mulai menjadikannya tempat bertengger. Jomo berdiri di ambang pintu menatap becak itu dengan pandangan kosong. Ia lebih memilih berjalan kaki, mencari kerja serabutan daripada harus menyentuh kemudi becak yang penuh tipu daya tersebut. Sesekali Rituan lewat dengan motornya melirik ke arah rumah Jomo sambil tersenyum sinis. Tahu bahwa ia telah berhasil menghisap tabungan satu keluarga demi sampah besi tua. Jomo mengepalkan tangan menyadari bahwa meski utang sudah lunas, berkat keluarganya, luka di harga dirinya masih menganga. Ia berjanji tidak akan pernah lagi tertipu oleh rayuan mulut racun. Rituan sebenarnya masih melakukan aksinya kembali kepada seseorang, namun seseorang itu tidak lagi tergiur dengan rayuannya. Dan semua orang sudah terlanjur ogah atau terlanjur muak dengan tingkah lakunya, hingga banyak yang berpaling. Keluarga besar masih berkumpul di ruang tamu sempit yang remang-remang. Paman Jomo yang tertua, Pak Didarmo, berdiri dan menunjuk Jomo dengan ekspresi serius. "Jomo, dengar, hidup ini keras, jangan mudah percaya mulut manis makelar kayak Rituan. Dia cuma mau hisap tabungan kita." Jomo yang tadinya tertunduk malu perlahan mengangkat wajahnya yang penuh penyesalan. Dia berdiri di depan keluarganya dengan tangan mengepal. "Pak D, Bu, Rina, Jomo hilaf. Jomo bersumpah demi keluarga ini, Jomo gak akan tertipu lagi sama Rituan." Jomo mengangkat tangan kanan dan menunjuk ke arah jendela di mana papan nama Warung Kelontong Rituan di kejauhan terlihat. Jomo gak akan tertipu rayuan maklar palsu itu lagi. Jomo akan lebih berhati-hati dalam setiap langkah. Istri Jomo, Rina, yang tadinya duduk santai sekarang berdiri di samping Jomo, menatap Jomo dengan pandangan yang lebih lembut tetapi tegas. "Ingat sumpahmu Jomo, jangan permalukan kami lagi." Rituan mencoba mendekati seorang pemuda di pasar, mencoba menawarkan bisnis emas dengan gaya bicara yang dulu ampuh. Tanpa diduga, pemuda itu hanya tertawa sinis. Orang-orang di sekitar pasar mulai berbisik-bisik, "Itu dia si makelar dobol, jangan didengar." Rituan berdiri sendirian di tengah keramaian pasar. Tidak ada yang mau menatap matanya, bahkan Talopi, asisten setianya, mulai terlihat ragu dan malu berdiri di sampingnya. Toko Rituan Jaya Dobol kini sepi nyenyak. Spanduknya mulai robek tertiup angin, mencerminkan reputasinya yang sudah hancur lebur.
Nah, kisah Jomo dan si Ridwan ini memberikan gambaran nyata tentang dinamika sosial, ekonomi, dan pentingnya dukungan keluarga di lingkungan masyarakat kita. Sebagai penutup, inilah kesimpulan yang bisa kita petik dan yang paling berharga. Waspada terhadap janji manis, skeptisme sehat. Ya, Ridwan menggunakan teknik marketing mulut racun dengan menjanjikan keuntungan besar tanpa modal atau usaha yang masuk akal. Jika sesuatu terdengar terlalu indah untuk menjadi kenyataan, too good to be true, biasanya itu memang bukan kenyataan. Selalu cek fisik barang seperti becak rongsok Jomo dan validitas tawaran sebelum mengikatkan diri dalam kontrak atau utang. Bahaya jerat utang yang tidak transparan. Jomo terjebak karena tidak memahami bunga berbunga dan sistem cicilan yang mencekik. Ridwan memanfaatkan ketidaktahuan Jomo untuk memperkaya diri sendiri. Pelajarannya, literasi keuangan itu penting. Jangan pernah menandatangani atau menyetujui perjanjian utang tanpa memahami bunga, jangka waktu, dan konsekuensinya. Sebagai pesan penutup, harta yang paling berharga bukanlah kendaraan yang mewah atau janji yang manis, melainkan keluarga yang berdiri tegak saat kita terjatuh dan kejujuran yang menuntun langkah kita pulang.